Dijelaskan di sini yukhayyalu ilaikana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'ala wa ma yaf'alu. Dampaknya bagaimana? Dampaknya ialah yukhayyalu den takhir ilaihi apa maring Nabi Musa annahu apa setuhune Nabi Muhammad Nabi Musa ingata yukhayyalu ilaihi min syahrihim mala-mala ana hiya nabi iku atau mala-mala ana hiya kelakuan iku den takhil ilaihi maring Nabi Muhammad annahu apa setuhune nabi yaf'alu iku agawe ya nabi asyai'a iku lagi megawe sedang mengerjakan ya nabi asyai'a ing suwiji-wiji wa ma yaf'aluhu lan ora megawe ya nabi hu ing asyai'a. Jadi gejalanya itu nabi merasa seolah-olah sedang melakukan sesuatu. Sementara wama yaf'aluhu. Ada yang redaksi matan hadisnya wama fa'alahu. Nih matan hadis yang pertama. Sekarang saya akan tampilkan matan hadis kedua. Sama tuh ya. Wama fa'alahu. Yukhayyalu ilaihi. Aduh nggak bisa digeser ini. Yukhayyalu ilaihi annahu kanu yaf'alu syai'a wama fa'alahu. Sama. Ya. Ngomong ini step by step menjelaskannya. Bahasa Indo aja, jangan bahasa Jawa, jangan bahasa Bantu nah. Atau diterjemahin tadi Kang. Sampean kayak bayar saya aja ngatur-ngatur. Tenang aja sih nyimak. Dan ini tidak akan bisa ditemuin pembahasannya kata sampai oleh Ustadz Abdul Somad, nggak bakalan ada pembahasan begini. Nah, dampak Nabi terkena sihir itu Nabi seolah-olah tadi mengalami seolah-olah melakukan sesuatu wama yaf'aluhu atau wama fa'aluhu. Padahal Nabi tidak melakukan. Ini mirip terhadap apa yang menimpa Nabi Musa. Perhatikan ayatnya. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kan begitu deh. Yukhayyalu den takhil den ciptakaken yukhayyalu ilaihi maring Nabi Musa annaha apa setuhune khibal tali-tali tongkat-tongkat ahli sihir yas'a iku lumaku ya khibal. Jadi Nabi Musa melihat tongkat bergerak itu di dalam bayangan Nabi Musa itu seperti ular. Nah, yang menimpa Nabi sama. Nah, di sarahnya coba saya sudah siapkan dulu sarahnya di sini. Ada nih kita ngomong enggak versi gue, enggak. Nah, perhatikan. Nih sarah hadisnya. Wa ma fa'alahu, Nabi seolah-olah melakukan sesuatu, merasa melakukan sesuatu tapi sebenarnya tidak melakukan. Tidak nyata. Apa dampak Nabi? Nih sarah hadis, bukan versi Mahesa Al-Bantani. Saya ngomong pakai data, saya ngomong pakai pendapat para ulama. Mahmulun. Loh berarti kalau Nabi berhalusinasi bukan? Saya ngomongnya pelan-pelan. Nabi seolah-olah melihat. Awas perhatikan bahasa saya. Nabi seolah-olah melihat melakukan sesuatu. Tapi terjadian itu bukan di dalam pikiran, bukan. Coba perhatikan. Wa ma fa'alahu mahmulun 'ala takhayyuli bil basar. Sama yang dengan menimpa Nabi Musa. Takhyil di sini bil basor hanya terjadi di penglihatan. La bil aqli. Bukan di dalam pikiran. Orang kelawan jura pikiran. Kenapa? Karena ini kalau terjadi takhyil itu imajinasi, itu berpotensi merusak martabat kenabian. Berarti pikiran Nabi kalau berpotensi rusak pemikirannya, berarti posisi Nabi maksum bisa tergeser. Berarti tidak aman. Risalah Nabi bisa terganggu. Nah, maka takhil di situ terjadi bil basor, hanya di penglihatan. La bil aqli, sama yang menimpa Nabi Musa. Nah, bahasa sekarangnya apa ini? Ini penjelasan ini lebih mendekati pada penjelasan ilusi optik. Saya ulangi sekali lagi. Sihir yang mengenai Nabi. Makanya kemarin siapa tuh si Peruqyah Halu tuh? Siapin argumen. Siapa itu Habib yang mau jual laga itu? Mau debat sama saya. Siapin argumen. La bil aqli.
pendekatan yang paling penjelasan yang paling mendekati pembahasan ini adalah ilusi optik. Gak ada keterangan Nabi kena sihir itu pakai jin. Gak ada sampai ila yaumil qiyamah. Logikanya saja nih. Karena tidak ada keterangan Nabi tersihir itu karena jin. Logikanya begini. Lawang ke Sayyidina Umar aja jin takut. Ke Abu Hurairah Nabi jin takut. Ke Mu'adz bin Jabal Nabi takut. Lu masa? Nabi kita kasarnya kayak kacangan loh. Kalau bisa diganggu jin. Dilukai jin. Gak keren kali nabinya Mahesa Al-Bantani. Dilukai jin. Ya Allah, segini logik, segini ilmiahnya. Tapi kenapa sih pembahasan sihir itu kalau Mahesa yang ngejelasin, kenapa ilmiah logik? Lah karena saya tidak punya tendensi, saya tidak punya kepentingan terima pasien yang datang pun sering saya usir, saya balik, suruh balik. Perbedaan antara Mahesa dengan peruqyah itu cuma satu, saya tidak ada tendensi, mereka punya tendensinya di pasien. Di mana ada kata janjinjunnya di mana? Di hadisnya Nabi, saya tampilin lagi nih. Ada 2 matan hadis nih, saya tampilin. Hah. Di mana di sini ada janjinjunnya di mana? Di bagian hadis ini, cari. Lah ini kan mirip dengan yang menimpa Nabi Musa alaihissalam. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nah, kalau terjadinya peristiwa yukhay takhil itu bil basor, itu tidak menurunkan derajat kenabian sebagaimana pernah terjadi juga kepada Nabi Musa. Tidak menurunkan derajat kedudukan kenabian. Gitu loh. Arad basyariah. Yo, ngaji bareng-bareng. Ya, ini hanya ada di Asy'ariyah. Di Wahabi nggak ada konsep ini. Di semi Wahabi Blok M nggak ada. Di Wahabi nggak ada. Semi Wahabi orang Blok M nggak ada konsep ini. Yuk ngaji tauhid Asy'ariyah. Wajib Nabi ada 4. Siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Wajib. Muhal. Kirib, khianat, kitman, biladah. Kemana? Bukan di sini, bukan di wajib, bukan di mustahil, tapi di arad basyariyah. Lo wajar Nabi terjadi takhil pada diri Nabi bil basor, itu perkara jaiz kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara jaiz. Dan derajat kenabian tidak direndahkan, tidak turun level. Lo coba Nabi disakiti jin atau pikirannya dimasuki jin karena di matan hadisnya yukhayyalu, kan gak keren. Nabinya Mahesa, wong Mahesanya aja pendosa berani nantang jin senusantara. Jin kalau yang menceritakan itu peruqyah halus seperti Faizar, Kiai Imron Gusa, jin itu menyeramkan, sakti, hebat, mandraguna. Mahesa kalau ceritain jin itu pelongo. Jin itu imut, lucu, pelongo, saking pelongonya. Jin senusantara saya tantang, gak ada tuh yang berani nongol ke Mahesa. Gak ada. Loh, peruqyah dikatakan keberadaan santet. Ada lagi yang lucu, peruqyah syariah. Orang yang gak percaya santet disuruh tobat, emangnya dosa atau orang gak percaya santet? Gak berdosa, umat Islam gak percaya adanya santet. Gak berdosa. Maka tadi saya katakan, apa santet? Definisikan dulu santet itu apa. Jangan lari langsung ke sihir dulu, kita belum taslim di situ. Gak usah nyebut peruqyah, ya suka-suka gua lah. Orang peruqyah halu tukang bohong, KB TKB, JRA, KBR, Arsadaya Dawkan Indonesia lagi dilaporin ke polisi, silakan gua tunggu. Semua peruqyah syariah dan aswaja tukang bohong KB. Ormasnya ada 3, ormas penyebar kebohongan. Arsadaya Dawkan Indonesia, JRA, KBRA. Tukang bohong ormasnya penyebar kebohongan. Lagi lapor polisi, kita tunggu. Ada tukang bohong laporin Mahesa. Ormas penyebar kebohongan mau laporin Mahesa, cie. Tapi poinnya itulah ya kawan-kawan. Enak loh, ilmiah loh, nggak ribet gitu loh. Jadi yang ada itu Nabi pernah kesihir. Kalau dikatakan Nabi kena santet, nanti dulu definisikan dulu apa santet itu. Gitu loh ya. Ada pertanyaan, Bang Amar, Kapten?
Hmm. Ini sudah saya jelas semua tuh. Saya urai Jadi semua itu. makna ini lagi kemarin tuh kan kami ada dengar kan. Ukhrud ya adullah. Itu Itu beda dilalah lagi. Udah. lafaznya Ush, kan ada. nanti dulu. Gini-gini Kang Amar. Oh ya selesai gitu. Jadi ngobrol tuh biar dapat poin gitu loh. Oh masalah sihir selesai. Mulai lagi enggak apa-apa. Jadi karena netizen itu banyak yang plongo soalnya. Dikira semua ini berkaitan. Satu-satu. Oke selesai nih masalah sihir ya. Masalah Nabi kena santet atau kena sihir. Selesai ya. Ya. Tutup tuh. Berarti ada poin tuh. Nah silahkan ngomong jin. Hayu monggo. Ya, kan ada kemarin tuh kami lihat VT-nya kan. Ukhrud ya adullah. Oh, saya bukain kitabnya. Hah? Hah? Nih, sampean paling bisa nyokro jangan dua lo doang. Ya oke, Ayo. kita lihat sama-sama kan. Iya, iya. Gimana? Apa yang mau ditanyain? Apa? Ya, yang mau ditanyain ukrut ya adullah. Bilalah lafaznya itu ukrut itu seolah-olah kan di dalam dia. Ya kan? Ya. Bilalah lafaznya itu ukrut. Berarti maknanya itu dari dalam. Betul. Oh, orang alim ternyata ini. Silakan. Kelima apa ukhrujnya? Jadi Tahu nggak kelima apa? ya Nah, pendapat tahu nggak kelima apa? pendapat yang Ya mulia dulu itu. sampai sampean sudah berargumen tadi itu bukan bagian nanya ya dengan ukhruj ya adullah. Nah kita analisa satu persatu kalimatnya. Saya mau tanya ke sampean. Ukhruj kelima apa dulu? Ukrut fi'il. Iya. Kelima apa? Kalimat fi'il. Halo. Ya fi'il Halo. apa? Ya Kelima pelamar apa? lah. Pelamar. Pelamar. Artinya berarti menunjukkan Juga perintah. Sip. Ukhruj ya adullah. Keluarlah wahai musuh Allah. Allah. Oke. Oke. Di dalam kata ukhruj ya adullah itu Nabi minta ke Allah apa Nabi cuma nyuruh? Yang disebut adullah siapa? Musuh Allah, setan. Ya siapa? Oh setan. Setan di situ siapa maksudnya? Karena Anda pun bisa jadi setan, saya bisa jadi setan. Siapa setan di situ sini? Syaitan itu yang tergolong kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah. Orang-orang setan itu orang-orang yang tergolong menjadi musuh Allah. Ataupun makhluk yang menjadi musuh Allah itulah adullah. Ada kala Oke. itu Jadi pokoknya kan ya ada orang kafir. Iya kan ada orang kafir disebut adullah juga. Nah, yang diomongi ukhruj ya adullah kan orang. Waktu itu Nabi kan ada. Waktu ya ukhruj ya adullah itu kan Nabi ada sebelumnya itu kan begini, famasaha sadruhu kan. Ada di matan hadis yang lain fawadu'a yadahu ala sadrihi. Nabi naruh dadanya kan. Nah, yang dipegang Nabi waktu itu siapa? Hah? Suaranya kecil. Hasan Hussein kalau tidak salah. Oh, yang Hasan Hussein itu. Ya, itu ada betul. Ya, itu ada. Oh, jadi yang ditanyain Hasan Hussein. Oke, terus waktu yang Hasan Hussein itu terus gimana? Kemudian kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah. Kan ada itu Rasul itu memegang akan dada Husain ataupun Hasan kemudian mendoakan Nabi kepada Allah u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah. Kang. Yang ukhruj ya adullah mah bukan di situ, Kang. Yang Nabi dari laki seorang perempuan datang membawa anak laki-laki. Terus saya pegang kitabnya.
Ya kan begini ya, cara dalil sampean itu kok ngawur amat, random amat. Wes ginilah, saya jadi capek, saya mah ngikutin analisanya satu persatu. Ternyata dua hadis dijadiin satu, udah simpel aja. Poinnya apa? Akang mau nanya ini. Apa Poinnya. poinnya aja udah. Jadi Apa poin? menurut Gusti itu setan itu berarti tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ya kan? Oh, yo 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 yo. Ya betul Kata begitu. siapa? Kapan? Kapan saya ngomong begitu? Karena di VT-nya kan ada waktu Kang Mahesa bilang, Inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Majrad dam Ya. itu Mahesa jadikan itu kalimatnya itu untuk Gini, apa gini namanya, Kang ya, untuk masdar mimi, gini ya kan? mohon maaf. Gini Kang, mohon maaf ya, kalau Akang itu nanya mending to the point. Walaupun Akang nyimak, tadi orang kurang fokus saja kan salah kesimpulan. Kan? Justru Akang ini lucunya begini. Kalau Akang itu sudah menyimak video saya itu, justru di situ ada penegasan setan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi kan ini pertanyaan lucu, setan nggak bisa masuk. Oh, masuk apa? Saya ngomong ngejin. Dan dalam konteks apa? Itu kan siakul kalamnya kemana? Dalam konteks apa dulu? Coba. Wes gini aja, Akang langsung sampean itu lagi nanya langsung kepada orangnya. Poin aja langsung apa? Nggak usah nuduh dulu taruh ditanyakan, tak perlu tanya langsung apa, ayo. Ayo di sini nih orangnya nih. Sampean memang nyimak tapi nyatanya sampean itu nggak ngambil poin gitu loh. Salah paham? Wes langsung to the point. Apa yang mau sampean tanyakan? Iya, Apa kami bro? tanyakan, setan itu bisa masuk enggak ke dalam tubuh manusia? Setan bisa masuk nggak ke dalam tubuh matua? Pertanyaan itu sungguh lucu. Kenapa? Karena setan bahkan sudah ada di dalam diri manusia. Ngapain setannya masuk-masuk, keluar-masuk, keluar-masuk? Emang badan manusia ini. Terus setan di situ siapa maksudnya? Yo, pelan-pelan Kang. Setan itu siapa Sampean maksudnya? nanyain ke saya, setan bisa masuk enggak? Nah, saya tanya dulu, setan di situ maksudnya apa? Gimana setan maksudnya apa itu? Setan itu kan setan, makhluk gaib. Nah, kan nyatanya sampean ini nggak ngerti setan. Berapa kali di awal surat Baqarah diterangkan syayatinihim wa idza khalau ila syayatinihim. Itu maksudnya manusia setan di situ. Ayo, Maksudnya? ketika Nabi Musa. Coba lanjut. Oh, Masya Allah, ini kejauhan, ini ngebahas saya harus dari awal benar. Saya sederhanakan Kang. Setan itu sifat Kang. Setan yang Akang maksud tanyakan itu, yajri mini bni adam majrodam, itu sifat itu Kang. Dan itu sudah ada di dalam diri manusia. Ngerti? Setan di dalam bahasa Arab itu manakalanya rata-rata sifat. Bahkan Nabi Musa loh di Al-Quran coba ngomong. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Sampai tahu belum ayat ini? Belum. Iya makanya baca Al-Quran tuh jangan satu ayat. Ambil semua kata setan di dalam Al-Quran itu, lalu bahas semua, tinjau semua biar tidak salah ngambil kesimpulan. Ini setiap ngomong setan diartikan jin. Setiap ngomong setan jin. Hei, coba di Al-Quran di awal. Wa idza khalau ila syayatinihim. Siapa itu? Jin, bukan. Tengok tafsirnya. Yang pertama, setan itu sifat Kang. Nah karena sifat mah ada di dalam diri manusia, sifat buruk itu ada di dalam diri manusia. Maka kata Nabi majrodam. Coba sampean perhatikan ada dua matan hadis kan. Inna syaitona yajri min ibni adam majrodam. Inna syaitona yajri minal insan. Lah Nabi sampean nggak tahu nggak arti kalimat inna? Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Ngerti nggak? Kalimat apa inna? Taukid. Nah, huruf taukid artinya menunjukkan keseriusannya bahwa setan itu benar-benar ada di dalam diri manusia. Lah masa ini bisa dikeluarin? Brut. Sekarang Anda ngomong-ngomong setan selalu jin. Saya bawakan satu ayat. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Mangkan nonjok. Nabi Musa mukul tentara Bani Israel.
Faqadha alaihi, kemudian si tentara sampai meninggal. Setelah kejadiannya meninggal apa? Qala hadza min amali syaitan. Allah langsung yang nyeritakan Kang. Hadza, perbuatan ini min amali syaitan, iku saking perbuatan setan. Sampean mau bilang Nabi Musa kesurupan jin? Yo, kalau setiap kata setan dia jin, ayo coba nih. Hadza min amali syaitan. Ayo, berani tak bilang kau bilang. Nabi Musa kesurupan jin. Berani kau bilang. Di mana dasarnya setan sifat? Saya bawakan satu ayat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Maka tadi saya katakan, Akang bisa jadi setan, saya bisa jadi setan. Kapan Anda jadi setan? Kapan Mahesa jadi setan? Ketika Mahesa berdusta, ketika Mahesa melakukan maksiat. Di dalam tafsir Qurtubi, kullu maksiatin mansubatun ila syaitan. Setiap perbuatan maksiat itu dinisbatkan kepada setan. Setan yajri majrud dam. Setan menyatu dalam diri kita. Maka kalau sudah menyatu, hebat kali peruqyah. Bisa ngeluarin setan sifat itu. Orang kalau jinnya setannya dikeluarin, nggak ada yang jadi maksiat. Ada orang semua persoalan apa-apa diruqyah. Kang, kalau Anda maksudnya adalah jin bisa masuk ke tubuh orang, syaratnya mengecil. Mana dalilnya? Nih. Jinnya mengecil masuk ke mulut. Bisa nih. Sekarang Akang sebagai seorang peruqyah, kayaknya orang Blok M ini. Ya, orang Blok M sampean ya? Siapa itu? Sampean. Ini yang ngomong sama saya sih siapa sih sebenarnya? Kami Amar. Amar dari Aceh. apa? Oh, Amar. Soalnya di sininya di Jeddah. Yang saya tolak itu kesurupan. Amar. Ya. Kesurupan itu bukan dimasuki jin. Jadi sampean nggak bisa nyomot, setan nggak bisa masuk. Loh kok nggak bisa masuk? Wong setan bahkan bersarang kok di dalam diri kita. Masuk dari mana? Yang ada kayak kita ini kesurupan Kang Mahesa. Nah, itu benar. Oke, sekarang ini. Mahesa itu secara majaz. Mahesa bisa nggak kesurupan manusia? Mahesa bisa kesurupan Syahrukan. Saya buktikan ya. Itu kan. Ilmu peruqyah masih jauh sama saya. Kalau mereka katanya manusia dimasuki jin, saya praktekin. Awas nih, sampai saya nanti berdalil gini. Saya akan panggil sukmanya Syahrukan ya. Masukin. हर गरीब बदल रही है रूप जिंदगी चाहो है कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है sama kal ho na ho. Terus saya mengklaim saya dimasuki sukmanya Syahrukan. Kau nanti nolak pakai apa dalilnya? Itu ya yang dinamakan kesurupan tuh seperti itu, Kak Kabar. Logika aja lu. Jadi ukhruja aduallah itu ada sebuah peristiwa perempuan ngajak seorang anak, lalu dadanya dipegang, lalu kata Nabi ukhruja aduallah, wahai karena itu jin kafir. Ukhruja aduallah, keluar. Maka Nabi nggak baca mantra-mantra banyak, ukhruj cuma menyuruh doang lah, karena jin takut sama Nabi. Ukhruj aduallah, keluar, karena Nabi khalifah loh, ingat Nabi itu khalifah. Ukhruj aduallah lah, keluarnya terlihat. Sekarang peruqyah ketika ngeluarin jinnya mana? Masih kurang puas. Masih kurang puas tak saya kemasukan Syahrukan. Ganti nih. Usi hasna bihoga, usi sona bihoga, usi pana bihoga, usi kona bihoga. सुबह शाम तन्हाई में आहे बरेगा हर दिल जो प्यार करेगा. Kesurupan siapa Kang Ibe? Itu Kesurupan siapa? Hah? Salman Khan. Salman. Ritrik Masih Roshan. kurang puas. Ritrik Roshan. Hrithik Roshan. Oke.
अंधे की अनजानी से पगले से दीवानी से जाने वो कैसी होगी रे. Kurang puas. Ganti lagi Amir kan. Hati keler ki akhir. चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी याद जो आती. Ayo, saya pengen kesurupan siapa lagi nih? So di sini gini Kang Mahesa, 430 orang memandang di sini itu kesurupan Kang Mahesa semua. Jadi alhasil dari insya Allah kita bisa berdebat 3 hari 3 malam. Semua peruqyah halu, baik peruqyah syariah dan peruqyah aswaja itu tukang bohong. Dan 3 ormas di Indonesia, Arsada Yadaka Indonesia, JRA, KBRA, ormas penyebar kebohongan, kehaluan. Boro, ditunggu lapor polisinya, boro. Ormas tukang bohong, ormas penyebar kebohongan. Oi, Mahesa mau dilaporin. Oi, sama tukang bohong. Ingat kata salah seorang pengacara, Kang Ibe. Hi, nanti siapa nih ya yang masuk penjara nih, Kang Mahesa katanya. Tengok Kang Mahesa katanya. Suruh penuhin sesumbarnya katanya. Orang nggak bisa diterima logika, kok mau dibenerin gimana? Kan lucu kalau sampai dibenerin. Ya, ya. Dekha tumko jab se rata-rata तुमसे कोई अच्छा है. Nah, Assalamualaikum, koi piara. Waalaikumsalam.